Halo semuanya, selamat datang di channel HMP Kimia dan Pendidikan Kimia MIPA UNESA. Nah, di video kali ini kita akan belajar cara melakukan streaming menggunakan aplikasi atau platform OBS Studio. Nah, tutorial ini mungkin akan sangat berguna bagi kita yang ingin menyebarluaskan webinar, meeting, atau acara online maupun acara offline lainnya, bahkan game kepada audiens yang lebih luas melalui YouTube ataupun Facebook dan juga platform lainnya. Nah, di himpunan kita juga sering sekali mengadakan program kerja yang harus kita sebarluaskan kepada audiens luas. Oleh karena itu sangat penting sekali kita belajar menggunakan OBS Studio ini. Nah, contohnya saat pada program kerja di kelas pembelajaran ataupun Albim, kemudian program kerja lain yang diadakan secara online di Zoom meeting itu bisa langsung kita streamingkan ke YouTube ataupun yang lainnya. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Yang pertama kita pastinya memerlukan software OBS. Nah, kita download dulu. Kita pergi ke Chrome atau Edge, kemudian kita ketik saja OBS Studio. Nah, kita cari, kita klik download. Nah, kita bisa download ini untuk Windows, ini untuk yang Mac, ini untuk Linux. Nah, karena kita pakai Windows, kita download yang Windows. Download installer. Nah, ini sudah mendownload. Nah, kita tunggu sampai selesai. Nah, setelah kita download, kita bisa lakukan proses instalasi. Kita buka hasil download kita. Nah, ini dia. Langsung kita klik 2 kali. Yes. Kita next. Nah, tunggu proses instalasi hingga selesai. Nah, setelah terinstall, kita bisa finish and launch OBS. Nah, seperti ini tampilan awal ketika kita baru saja membuka OBS Studio. Nah, hal yang pertama kita perlu buka adalah di settings. Nah, kita setting dulu. Outputnya kita ini pilih yang advance. Nah, kemudian kita sesuaikan ini pakai yang ini. Video encodernya kita sesuaikan dengan software kita. Nah, karena saya mau kayak AMD, saya jadi memakai yang ini. Nah, ini kita disable aja. Outputnya 1920 kali 1080. Nah, kita klik yang CPR, kemudian bitrate ini tergantung dari kecepatan internet kita. Nah, karena misalnya kalau kita memakai WiFi 40 Mbps, kita bisa memakai yang 40 yang 4000. Nah, itu. Terus ini presetnya quality, profile high, terus dan lainnya bisa kalian sesuaikan sendiri. Nah, kemudian audionya default aja kalau audio. Kemudian untuk video kita setting seperti ini. Nah, fps nya kita pakai yang 60. Oke, habis itu kita apply. Nah, selanjutnya hal yang paling penting adalah mengkonekkan akun streaming kita seperti YouTube atau Facebook dengan OBS Studio. Nah, caranya kita klik settings. Nah, kemudian kita klik stream. Nah, ini kita pilih service-nya. Kita bisa pakai Twitch, YouTube, Facebook, Twitter, dan lainnya. Nah, kita pakai YouTube saja contohnya. Nah, saya pernah yang ini. Kemudian, nah, kita konekkan akun, connect account. Kita akan diarahkan login akun kita. Kemudian kita pilih akun yang untuk kita streaming. Nah, oke, kita klik. Nah, lanjutkan. Nah, oke. Nah, ini sudah. Kita bisa close. Nah, sudah terkonek. Kita bisa klik apply dan oke. Nah, muncul kolom chat di sini dan juga like kontrol panel. Kita bisa
minimize aja di docs, catnya kita centang, dan ini juga. Nah, setelah akun terconnect, kita bisa membuat broadcast yang akan kita lakukan. Nah, caranya ini di manage broadcast, terus kemudian ini title-nya kita ubah judulnya, ini judul streaming kita. Nah, karena kita contohnya akan melakukan streaming program kerja Alkim, nah kita ganti saja Alkim Unesa 2020. Nah, oke, ini deskripsinya bisa kita ubah juga Unesa. Nah, ini privacy kita harus public agar bisa dilihat orang banyak ya. Ini kategorinya bisa kita pilih. Nah, kita pilih yang education. Nah, ini bisa kita pilih yes. Kemudian thumbnailnya juga bisa kita ubah. Nah, ini kita ada thumbnail. Oke. Nah, oke, kalau sudah, kita create broadcast and create broadcast dulu aja. Nah, broadcastnya sudah dibuat, kemudian kita akan mengatur tampilan streaming kita. Nah, yang pertama kita klik saja studio mode. Nah, untuk itu kita perlu mengetahui apa saja yang ada di OBS Studio ini. Nah, yang pertama ada scenes ini tampilan, kemudian source sumbernya dari tampilan ini bisa kita add, kemudian nah ini bisa kita pilih, ada application, ada audio, ada dari browser, ini ada display capture. Nah, ketika kita ingin merekam layar kita bisa display capture, kemudian ada game capture, image, bisa menambahkan gambar dan juga media source, ini video, PPT, teks dan lainnya. Bahkan kita bisa menambahkan kamera atau webcam kita ketika kita ingin menampilkan video kita di streaming. Oke, kemudian ada audio mixer, kemudian sync transition, transisinya ada fade saja. Nah, oke, kemudian kontrol ini untuk settings dan lain-lain. Nah, kemudian di sini ada preview ini untuk sebelum kita tayang, jadi kita bisa ngedit di bagian preview sini. Nah, program scenes adalah yang sedang tayang di YouTube sekarang, tayang di streaming sekarang. Nah, tampilannya di sini, kemudian kita editnya di sini. Nah, langsung saja kita akan mencoba membuat tampilan streaming untuk program kerja Alkim. Nah, kita scene 1 ini kita rename menjadi thumbnail. Nah, di streaming itu ada thumbnail, kemudian biasanya ada view bumper. Kita klik bumper. Oke, kemudian ada juga, nah karena Alkim itu dilaksanakan secara online maupun offline. Nah, kalau online biasanya kita menggunakan Zoom meeting, jadi di OBS Studio ini juga bisa dikonekkan dengan Zoom meeting. Nah, kita klik, kita ganti nama menjadi Zoom. Nah, oke. Nah, ini dulu mungkin. Nanti kalau ada yang lainnya bisa kita tambahkan. Ini thumbnail, kemudian kita pilih source-nya. Kita klik image. Oke. Kita browse. Nah, kita pilih filenya thumbnail. Oke. Nah, kita klik oke. Nah, di sini ukurannya belum sesuai, kita sesuaikan dulu. Pilih kanan, kemudian transform width to screen. Nah, ini sudah sesuai ukurannya. Nah, thumbnail sudah, kemudian bumpernya tambah media source. Nah, oke. Nah, kita pilih videonya yang mana, video, nah bumpernya ini. Nah, ini videonya bisa kita loop, kita klik oke. Nah, sudah, thumbnail sudah, bumper sudah, kemudian
Selanjutnya adalah zoom-nya atau tampilan layar kita. Nah, kita klik saja zoom. Kita buka zoom. Nah, ketika ada program kerja, kita akan join zoom-nya. Kemudian kita streamingkan. Nah, karena ini hanya contoh, kita buat meeting baru saja. Nah, sudah. Zoom-nya sudah dibuat. Oke. Nah, kita maximize. Kemudian ini jangan di minimize, tapi kita langsung buka OBS-nya. Nah, kemudian kita tambahkan window capture. Nah, kita klik OK. Kemudian kita select yang mana, yang zoom meetingnya. Nah, terus kemudian capture methodnya kita pilih yang Windows 10. Nah, ini kursornya tidak usah ya, biasanya kursornya. Oke. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah bisa kita tampilkan dari zoom meetingnya. Kalau acaranya sudah mulai, nanti kita langsung tampilkan. Nah, biasanya itu di zoom meeting ini kan ada panel-panel yang mengganggu keindahan ya. Kita tambahkan frame, biasanya itu bisa ditambahkan frame. Kita klik image. Nah, oke, kita browse. Nah, kita cari frame-nya. Oke, nah ini frame-nya itu harus yang berupa file transparan tengahnya. Nah, bisa kita remove background tengahnya sehingga tersisa di pinggir-pinggirnya saja seperti ini. Kita klik open dan oke. Nah, sudah. Image ini harus berada di atas karena ini seperti layar ya. Kalau di bawah tidak kelihatan, kalau di atas berarti di depannya. Nah, seperti ini. Sudah ada zoom-nya, sudah ada video bumper, sudah ada thumbnail. Kalau kita ingin menambahkan video apapun itu, video sponsor atau apapun, nah bisa juga sponsor. Nah, tinggal ditambahkan media source-nya video atau dan lain-lainnya. Nah, oke. Selain itu kita juga bisa menambahkan kamera, nah dari webcam ataupun yang lainnya. Nah, caranya dengan kita klik video capture device. Nah, ini kita klik OK. Nah, ini kita pilih yang mana. Kita pilih kalau ada webcam ya kita pilih webcam. Nah, kemudian tinggal di OK. Ini karena webcam saya matikan. Kita klik kanan, transform, kemudian switch to screen. Nah, ini sudah ada tayang dari webcam harusnya, tapi webcam saya close. Nah, oke. Nah, kalau sudah, kita bisa klik transisi. Nah, ini artinya sedang tayang di YouTube, tapi streamingnya belum kita mulai. Nah, mic-nya bisa kita off-kan saja kalau tidak ingin merekam suara juga. Kalau sudah seperti ini, kita bisa start streaming. Nah, kalau ada seperti ini, artinya kita sudah melakukan streaming di YouTube. Nah, ini masih ditampilkan thumbnailnya ya. Nah, mari kita cek dulu di YouTube. Kita cek live streaming. Nah, sekarang sedang melaksanakan live streaming. Nah, ini kita sudah live streaming. Nah, ini sudah mulai 50 detik yang lalu. Nah, ini ketika acara belum mulai ditampilkan thumbnail. Kemudian ketika sudah mau selesai, nah ini bumpernya belum kita itu screen. Jadi ketika sudah tampil, kita juga bisa mengedit yang belum tampil di sini di preview. Nah,
bumpernya kita klik kanan, kemudian kita transform fit to screen. Nah, sudah. Nah, ketika ini acara belum mulai, ketika acara sudah mau mulai, peserta sudah mulai masuk ke Zoom, nah kita bisa tayangkan video bumper dan kita transisi. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita seperti ini, kita hanya tampil di YouTube saja. Kita juga bisa menampilkan ini di Zoom juga. Nah, jadi di OBS itu juga bisa dikonekkan ke Zoom sekaligus ke YouTube. Nah, caranya bagaimana? Di Zoom ini kita video, kita pilih yang OBS virtual camera. Nah, sudah. Kemudian kita kembali ke OBS dan kita start virtual camera. Nah, ini sudah tampil di layar Zoom. Nah, ini sudah tampil dari OBS-nya. Kemudian tampil ke Zoom dan juga ke YouTube. Nah, setelah itu kita juga bisa menampilkan sponsor atau yang lain-lainnya juga. Seperti itu. Nah, ini streamingnya masih mulai di YouTube. Nah, bagaimana untuk mengakhiri streaming? Tinggal kita stop streaming. Stop streaming. Yes. Stop virtual camera ya. Nah, ini sudah berakhir streamingnya. Nah, biasanya agak delay memang, sehingga bisa kita tunggu dahulu. Kita juga bisa akhiri di sini, kiri. Nah, ini sudah selesai. Tutup. Nah, itu tadi tampilan untuk saat kita ingin streaming broker Allkin. Nah, oke, mungkin itu saja tutorial untuk hari ini tentang cara melakukan streaming di YouTube menggunakan OBS Studio. Nah, sebenarnya masih ada banyak sekali tutorial-tutorial di OBS itu yang belum saya bahas. Nah, mungkin kalau kalian ingin request tentang bagaimana cara menggunakan ini, bisa diketik di kolom komentar, nanti kita bikinkan videonya. Nah, oke, mungkin itu saja sedikit tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri video hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian.